Selamat pagi. Daily Wisdom hari ini bertemakan langkah iman. Saudara-saudara, langkah iman. Apakah langkah iman itu? Sering kita mendengar jalan Tuhan, langkah iman. Langkah iman itu bukan berarti lalu kita tidak memakai akal. Tidak. Langkah iman itu bukan ngawur. 4 orang kusta. Biasanya orang kusta itu akan disingkirkan, dipinggirkan di luar kota. Mereka itu dalam keadaan yang sangat-sangat kasihan karena di dalam kota terjadi kelaparan. Saat itu kota Samaria dikepung tentara Aram. Sedangkan di pinggiran kota juga mereka tidak bisa makan apa-apa. Di seberang sana ada perkemahan tentara Aram yang siap untuk menyerbu masuk ke kota Samaria. Apa yang harus mereka perbuat? Keempat orang kusta itu berembuk. Nah, kalau kita masuk ke kota Samaria, di sana sudah tidak ada makanan. Kita berada di pinggir di sini, kita juga mati. Mari kita masuk ke perkemahan Aram. Di sana kita bisa mati dan kita bisa hidup. Artinya, karena kita kusta dan musuh, maka kita akan dimatikan. Tetapi kalau mereka menaruh belas kasihan, kita akan hidup. Saudara, 4 orang kusta ini adalah orang-orang Yahudi. Tentunya mereka mempunyai ritual keagamaan. Mereka percaya kepada Allah, Allah Israel. Dan tentunya dalam kondisi yang demikian ini, mereka pasti berdoa, minta jalan Tuhan atau langkah iman. Saudara, kita tadi sudah melihat dan membaca apa yang mereka lakukan. Akhirnya mereka masuk ke perkemahan orang-orang Aram. Nah, langkah iman itu apa, saudara? Langkah iman itu yang pertama adalah belajar percaya. Dalam kondisi yang seperti itu, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita belajar percaya. Keempat orang kusta itu belajar percaya. Sudahlah, kita masuk saja ke tentara Aram, perkemahannya di sana, apapun yang terjadi, biarlah kita menyerahkan kepada Tuhan. Yang penting kita sudah berusaha. Percaya bahwa jalan Tuhan itu masih ada. Jadi, langkah iman itu belajar percaya. Saudara pasti sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi pertanyaan saya, apakah saudara belajar untuk percaya? Belajar mempercayai bahwa ada sesuatu yang di luar kemampuan kita, itu Tuhan tolong. Oke, yang kedua, apa itu langkah iman? Langkah iman itu adalah percaya bahwa Tuhan itu akan mendahului kita. Jadi setelah kita berdoa, kita memohon jalan keluar, nah maka Tuhan akan mendahului. Buktinya, ketika keempat orang kusta ini mengambil langkah iman, Tuhan mendahului. Tuhan memberikan bunyi-bunyian seakan-akan ada tentara lain yang masuk ke perkemahan orang-orang Aram, dan orang-orang Aram mengira bahwa orang-orang Israel itu minta bantuan dari tentara lain. Ada bunyi kuda yang berderap, kereta-kereta perang, dan ada juga suara-suara seakan-akan tuh ada tentara-tentara yang begitu banyak sedang menyerbu perkemahan orang-orang Aram. Nah, senja hari itu semua tentara orang Aram pergi meninggalkan perkemahannya dan perkemahan itu kosong. Saudara-saudara, apa yang ditinggalkan? Makanan, minuman, dan barang-barang berharga. Sehingga 4 orang kusta itu mendapat banyak sekali jarahan itu. Tapi mereka membagikannya juga kepada orang yang lain. Itu yang kedua. Langkah iman itu kita percaya bahwa Tuhan sedang mendahului kita ke sana untuk menolong kita. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan, Roma 8 ayat 26, Allah turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan yang terakhir, langkah iman itu adalah melompat, berani melompat di luar kebiasaan. Keempat orang kusta itu mengambil langkah di luar kebiasaan. Masuk ke perkemahan musuh itu di luar kebiasaan.
melampaui apa yang biasa kita pikirkan, itu namanya langkah iman. Tetapi itu pun juga perlu strategi. Mereka juga sudah mempertimbangkan kalau kita masuk ke perkemahan Aram, ya kemungkinan kita akan hidup, tapi kemungkinan kita mati. Tapi langkah ini diambil, berani di luar, melompat di luar kebiasaan. Saudara, belajar beriman itu memang tidak mudah. Karena dengan belajar beriman kita menggantungkan semuanya kepada kekuasaan Allah dan kehendak Allah yang terbaik dalam hidup kita. Berpikir out of the box itu memang tidak mudah. Karena itu di luar kotak. Tapi kalau kita berani melangkah bersama Tuhan, walaupun kita di luar kotak, kita pasti akan mengalami banyak hal yang tidak kita duga. Mungkin Tuhan akan memberikan mukjizatnya, mungkin Tuhan akan memberikan cara-cara yang lain yang bisa kita tempuh untuk menemukan jalan keluar. Selamat berjalan di dalam langkah iman. Amin.